Shalom, selamat pagi, semangat pagi. Tuhan memberkati kita sepanjang hari ini. Haleluya. Ya Tuhan, hari ini dalam nama Yesus kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk saudara yang terkasih. Shalom. Haleluya. Ya. Haleluya. Wah, saya keringatan luar biasa. Ya. Kita lihat firman Tuhan. Ya, sebentar. Kita lihat Yohanes 3 ayat 16. Kita sering baca ini, bahkan ini menjadi ayat hafalan di mana-mana. Yohanes 3 ayat 16. Saya mau, kita sudah belajar beberapa minggu di belakang supaya kita bukan hanya menjadi penonton dalam ibadah-ibadah kita, tetapi kita bisa menjadi orang yang aktif dalam ibadah-ibadah kita. Ya, banyak orang yang berpikir ngapain sih ibadah gitu ya, ngapain sih datang beribadah, apa sih untungnya? Untungnya besar, banyak untungnya. Ya, jangan kita berpikir kalau kita ke ibadah itu banyak ruginya. Untungnya sangat besar. Ya saudara, artinya Tuhan ingin memberkati kita dalam komitmen-komitmen yang kita punya. Ya, gak ada orang yang bisa terus bekerja dalam suatu tempat atau terus sekolah dalam suatu tempat kalau dia itu datang tak datang. Ada orang kuliah ya, datang, kalau dia suka dia datang, kalau dia nggak suka dia nggak datang. Tiba-tiba langsung jadi cum laude, manusia terpintar di universitas ini. Wah, itu mustahil, kecuali bapaknya yang punya universitas. Ya. Ada orang kerja, Senin datang, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu permisi, Minggu permisi, Seninnya datang, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu permisi. Ya, gajian 5 kali lipat dari orang yang rajin. Itu mustahil kecuali dia yang punya perusahaan. Ya, kecuali dia yang punya perusahaan. Tetapi itu mustahil. Mustahil ada orang yang bisa bekerja, mendapatkan gaji, mendapatkan berkat tanpa komitmen yang kuat. Kita lihat Yohanes 3 ayat 16. Yuk kita baca-baca sama-sama. 2, 3. Ya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, di sini dikatakan karena begitu besar. Kalau di bahasa tulisan aslinya mengatakan besar itu bukan besar, bukan. Tetapi di tulisan aslinya berbicara tentang besarnya itu yang manifestasinya sangat tidak terjangkau oleh pikiran. Ya, terjangkau tangan aja tidak bisa, apalagi terjangkau pikiran. Ya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang Kristen tidak binasa melainkan beroleh hidup kekal. Salah ya? Kemudian supaya setiap orang yang percaya, ya, percaya nggak gitu? Waktu hari Minggu terus ngapain lah ke gereja? Hidupku gini-gini aja, udah urusan gereja lah. Gini-gini aja hidupku, nggak berubah-ubah hidupku. Itu orang percaya atau orang nggak percaya? Itu orang tidak percaya. Karena apa? Dia tidak mau ke gereja karena dia pikir nggak ada gunanya ke gereja, tidak ada gunanya berdoa, tidak ada gunanya baca firman Tuhan. Hidupku gini-gini aja. Dia tidak percaya kalau ke gereja itu mendapatkan berkat. Dia tidak percaya kalau baca firman Tuhan itu dapat berkat. Dia tidak percaya kalau berdoa itu Tuhan akan tuntun dia supaya dia diberkati. Nah, ayat ini
bukan untuk orang yang KTP-nya Kristen. Ayat ini diperuntukkan untuk siapa? Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Iya. Jadi ayat di Alkitab ini bukan untuk yang pegang Alkitab. Ayat di Alkitab ini bukan untuk orang yang kuliahnya STT seperti adik-adik ini. Ya. Ayat di Alkitab ini bukan untuk yang main keyboard, yang melayani hadir. Ayat yang kita baca baru ini untuk orang yang percaya. Percaya. Ya. Sangat percaya. Makanya kebesaran kasih Allah itu diberikan bukan untuk semua orang. Ya. Ada dulu lagunya, lagu Natal, dia bilang bahwa Yesus datang untuk semua orang. Yesus bangkit untuk semua orang. Yesus bangkit untuk semua orang. Yesus hidup untuk semua orang. Iya benar. Tetapi Yesus memberikan kehidupan bukan untuk semua orang. Ini artinya, ini yang dinyatakan di ayat 16 ini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Allah itu besar kasihnya bagi semua orang, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Jadi dunia ini sudah berbuat dosa dan Tuhan ingin menyelamatkannya. Kenapa Tuhan ingin menyelamatkan dunia? Karena Tuhan yang menciptakan kita. Tuhan mau dunia ini diselamatkan. Dia turunkan siapa? Dia turun sebagai Yesus. Supaya apa? Supaya setiap orang yang percaya kepadanya. Ini percaya, dari bawah ini saudara. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Wah, ini jelas. Jadi orang yang tidak percaya tidak dapat ayat ini. Jadi artinya bagaimana supaya saya dapat ayat ini? Kita harus berjuang supaya jadi orang yang percaya. Ya, Tuhan baik, amin. Katakan kamu Tuhan baik. Tuhan baik, ya. Kita lihat Efesus 3. Efesus 1 ayat 3. Buka aja dulu kalian. Ya. Kita itu sering mengatakan Tuhan baik, tetapi kita bukan orang-orang yang masuk dalam rancangan Tuhan. Tidak semua orang yang masuk dalam rancangan Tuhan. Yang masuk dalam rancangan Tuhan adalah orang yang percaya. Ya, orang yang percaya. Kamu orang percaya enggak? Gitu kan? Kalau sudah begitu tidak percaya. Kamu percaya enggak? Banyak orang yang mengatakan, aku percaya Tuhan itu baik. Makanya kalau ada tiba-tiba naik sepeda motor atau naik mobil, hampir saya tertabrak. Orang biasanya mengatakan apa? Wah, Tuhan itu baik. Kita nggak kecelakaan. Ya, Tuhan itu baik. Tiba-tiba seperti kami kemarin, papa kami masuk ke ruang ICU, ya sudah orang bilang sudah tinggal, udah tua, jadi udah nggak ada perubahan lagi. Kita berdoa supaya minggu depan dia sudah bisa ibadah bersama-sama dengan kita. Begitu dia keluar dari ICU masuk ke ruangan, semua kami bilang, wah, Tuhan itu baik. Apalagi waktu kembali ke rumah, semua bilang, wah, Tuhan itu baik. Tetapi waktu seorang sahabat saya, ya, beliau belum sempat datang ke tempat ini, nah keburu Tuhan panggil. Bahkan waktu kita janjian beliau mau datang ke kantor kita di atas, 2 hari sebelum dia datang, dia masuk ke rumah sakit dan Tuhan panggil. Umurnya masih muda, ya.
Terus waktu ibadah pemberangkatan beliau di Gereja Metodis Anugerah yang di jalan, bukan yang besar, yang ruko, ya, anaknya bilang, "Om, kenapa Tuhan buat seperti ini?" Sering dengar ini? Kalau masih muda, anak-anaknya masih kecil, anak-anaknya bilang, "Kenapa begini, Om?" Ya saya bilang, saya nggak tahu. Saya nggak tahu, nanti kita tanya di surga. Tetapi yang saya tahu, pekerjaannya sudah selesai. Ya, kenapa papa saya masih muda, saya masih butuh biaya hidup? Kenapa Tuhan itu melakukan seperti ini, melakukan seperti ini, melakukan seperti ini? Kenapa papa kami ini cepat mati? Kita kan kepikirannya, coba ya, kok cepat mati ya? Terus saya baca tentang Ayub. Saudara kalau baca Ayub, saudara pernah baca Ayub nggak dari ayat pertama sampai ayat terakhir? Ya, nanti saudara baca ya. Nanti saudara WA saya, apa yang saudara lihat? Ya, saya pernah melihat di kitab Ayub itu, Tuhan itu kejamnya luar biasa. Tuhan itu kejamnya. Saya melihat ya, saya masuk waktu membaca kitab Ayub itu bukan saya melihatnya sebagai saya, tapi saya melihatnya sebagai teman-temannya Ayub. Saya melihat seperti istrinya Ayub. Saya melihat seperti Ayub sendiri. Saya berpikir, wah, kok kejam sekali. Itu pandangan saya. Nah, jadi saya sampaikan kepada kita, Tuhan itu tidak pernah menjadi Tuhan yang kejam. Tuhan itu tidak pernah menjadi Tuhan yang jahat. Tuhan itu bukan baik waktu baik-baik saja. Kita itu sering sekali tidak mengikuti apa yang Tuhan mau. Kita selalu ingin supaya Tuhan mengikuti apa yang kita mau. Itu masalahnya di sini. Kita lebih suka suruh Tuhan melakukan apa yang kita mau. Padahal Tuhan mau kita menyukai dan hidup sesuai dengan apa yang Dia mau. Kita kan lebih suka doanya seperti, Tuhan berkatilah makanan yang kami mau makan ini. Kalau malam-malam mau tidur, Tuhan jagailah pintu depan, jendela sebelah kanan, jendela sebelah kiri, pintu belakang, jagailah atap Tuhan. Ya, kan itu yang kita mau kan? Tiba-tiba maling masuk, mananya Tuhan? Udah kusuruh kau jaga rumahku, masuk maling. Yang gak kau kunci pintu yang masuklah maling. Benar? Iya kan? Disuruhnya Tuhan jaga. Begitu maling masuk, ya, kok Tuhan tega kali bisa maling masuk rumah kami? TV kami udah zaman corona ini, gak punya TV lagi kami, digondol maling. Kenapa gak Tuhan jaga? Ya, kau berikan kuncinya sama maling, kau gak kunci rumahmu, masuklah maling. Saya mau kasih tahu, Tuhan itu bukan baik waktu kita mendapat berkat. Ada dulu teman saya, ini kenalan ya, ditogel ya, ditogel satu, bibinya panggil, wah, ada si Tuhan ini, padahal keperluanku banyak, ditogel disuruhnya Tuhan bagaimana? Ya, tiba-tiba diberikan togel satu. Menang dia, haleluya, haleluya. Beli togel dia, begitu menang dibilangnya haleluya. Begitu dia kalah dia bilang, mana yang Tuhan ini? Itu kenapa? Karena di pikiran kita cuma berpikir bagaimana supaya Tuhan mengikuti apa yang ku mau. Iya kan? Aku mau sembuh dari sakit kanker Tuhan. Aku mau sembuh dari sakit kanker. Jauh sebelum sakit kanker, tiap hari makan Indomie. Indomie. Minum tampuk. Ya.
narkoba. Tiba-tiba kena kanker. Aku mau Tuhan sembuhkan aku. Begitu gak sembuh, keluarganya bilang, wah Tuhan itu tidak peduli. Bahkan ada satu artis yang mengatakan, Tuhan tidak peduli waktu aku dalam keadaan tidak punya uang. Gak peduli. Nah kalau kita tanya, dia di gereja gak? Ya? Dia hari itu gereja, datang gak dia ibadah sama Tuhan? Itu seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa gak ada siswa atau mahasiswa yang tidak pernah pergi kuliah, yang tidak pernah mengikuti aturan universitas, tiba-tiba waktu di wisuda kami memberikan medali mahasiswa terbaik kepada si Anu. Semua pasti protes, kampusnya pasti start tutup. Kenapa? Udah gak pernah kuliah, nomor 1 pula dia. Ada orang gak kerja, tiba-tiba waktu meeting dengan bos besarnya, langsung direktur utama katakan, saya berikan kepada si Poltak penghargaan. Padahal gak pernah kerja, saya naikkan gajinya 5 kali lipat. Langsung perusahaan ditutup. Kenapa? Keluar semua karyawan. Kenapa? Karena gak akan pernah yang bisa seperti itu. Ya saudara. Jadi apa yang harus kulakukan, apa yang harus kita lakukan supaya kita itu mendapatkan berkat Tuhan? Ada yang bilang gini, ada berdebat dengan saya di Facebook. Pak, kasih karunia Tuhan kan sudah memberikan bagi kita keselamatan. Betul. Maka sampai gini, betul. Ya kan? Sangat betul. Kan Tuhan Yesus sudah naik ke tiang salib untuk melepaskan kita dari kutuk kemiskinan. Betul. Yesus kan sudah dirajam, sudah berdarah-darah, bilur-bilurnya sudah menyembuhkan kita. Betul. Betul. Ya. Saya kasih ilustrasi. Di sini ada cek, jangan saudara cari nanti kira-kira ya. Ada cek sekitar $1 juta, 14 miliar. Saya letakkan cek di sini. Saya hubungkan. Di situ ada cek, kira-kira ya, karena saudara tiba-tiba sudah rebut, ada cek 14 miliar saudara. Di situ ada cek, isinya $1 juta, kalau dirupiahkan 14 miliar. Tanggal 1 saya letakkan di situ, saudara semua sudah tahu. Ambil, saya bilang. Saudara mau pakai, saudara mau sumbangkan, saudara mau beli rumah, terserah. Ambil. Itu saya berikan bagi saudara. Tanggal 2, tanggal 3, tanggal 8, tanggal 5. Ada mungkin di situ $1 juta. Terus sampai 20, 21. Gak mungkin itu. Bohong itu. Tanggal 29, tanggal 30, hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun. Ya, begitulah kita melihat firman Tuhan. Betul. Waktu kita katakan, kan Tuhan sudah memutuskan kutuk kemiskinan di tiang salib, benar. Berkatnya sudah Tuhan sediakan, kasihnya sudah Tuhan sediakan. Masalahnya kita yang gak mau. Ya, masalahnya itu kita yang gak mau. Ya, kita yang gak mau. Yuk kita lihat Efesus 1 ayat 3 sampai 6. Saya baca untuk saudara perhatikan. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan,
supaya kita kudus dan tidak bercacat di hadapannya. Dalam kasih, Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Oh, ini jelas, ya, jelas. Kita itu dia apa dikatakan? Sebab di dalam Dia, Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Itu benar. Sebab di dalam Dia, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya apa? Kita kudus dan tidak bercacat di hadapannya. Masalahnya sekarang kita yang gak mau jadi orang kudus. Tuhan sudah memberikan bagi kita predikat, kamu dikuduskan, kamu tidak bercacat celah. Ya, yang ketiga, yang terakhir 5, dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk apa? Menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Masalahnya kita sama seperti si anak bungsu. Bapak, jualah hartamu, bagi setengah samaku. Joget-joget dia di diskotik, dia foya-foya main perempuan, buat dosa, tidak mengunjungi bapaknya. Begitu habis uangnya, dia makan nasi kan? Makan nasi babi. Ya, bapaknya menganggap dia anak, makanya bapaknya masih menunggu dia. Masalahnya si anak ini gak sadar kalau dia itu adalah anak dan tidak mengambil bagiannya sebagai anak. Dia mengambil bagian sebagai pewaris, bukan mengambil bagian sebagai seorang anak. Itu masalahnya. Apakah kita diberkati Tuhan? Diberkati. Masalahnya apa? Kita yang gak mau diberkati. Apakah Tuhan menyediakan berkat? Berkatnya bukan cukup-cukup makan. Ya saudara. Ya, saya baca ini berulang-ulang. Saya tanya sama Tuhan, Tuhan ini berkatnya seperti apa? Ya kan, kita seringnya gini kan, gimana Bu, gimana Pak, kehidupan hari ini? Ya lumayan Pak, ya cukup makanlah. Yang penting bisa makan. Ya, yang penting bisa makan. Ini yang saya sampaikan bagi hari ini bagi kita, ini bukan bicara cukup makan, tetapi Tuhan menyediakan berkat. Serius atau tidak kita menanggapinya, itu urusan kita. Ya, waktu kita menyembah Tuhan tadi, oh Tuhan Yesus, saya bilang angkat tanganmu, angkat tangan. Waktu saudara lihat, kok nangis? Dia kata dirimu, malulah, angkat tangan. Ya, malulah, masa angkat tangan? Ada-ada aja Bapak ini. Disuruh pula aku angkat tangan. Ya, Bapak ini pun ada-ada aja. Nangis pula di depan. Nah, itu urusan saudara. Masalahnya, Tuhan sudah sediakan apa yang menjadi bagian kita. Masalahnya kita mau serius atau tidak. Itu masalahnya. Ya, masalahnya di situ. Serius atau tidak? Apakah kita datang beribadah, datang berdoa, datang baca firman Tuhan itu karena kita perlu atau karena Tuhan perlu? Nah, itu dia. Kita beribadah sekarang ini karena Tuhan perlu atau karena kita perlu? Karena kita tidak menyembahnya pun, firman Tuhan berkata, Tuhan pun bisa membuat batu untuk menyembah Tuhan. Ayat kanan kirimu, kamu serius gak datang sama Tuhan? Ayat kanan kirimu. Ayat, tunggu jawabannya ya. Tunggu jawabannya. Karena apa? Sering sekali kita menanyakan, Tuhan berkati kami, berkatilah makanan ini Tuhan. Ada teman saya katakan, ini ekstrim saudara.
Kalau dengan dia khotbah sangat ekstrim, ya. Dia sering sekali mengkritik kami waktu kami katakan, kami menolak, kami mau beribadah di tempat ini, kami menolak setiap roh setan dari tempat ini. Dia bilang itu nggak perlu. Kenapa? Kalau kamu itu orang yang kudus, setan pun nggak berani sama kamu. Masalahnya, karena kamu masih merasa tidak kudus, sehingga kamu mentingin setan. Makanya sering setan katakan, Yesus aku kenal, kamu siapa? Makanya masalah kita nggak pernah bergeser. Kenapa? Yang di pikiran kita, Tuhan pasti memberkati aku. Apapun yang kubuat, Tuhan pasti memberkati aku. Jangan omong kosong. Tuhan itu baik. Aku tidak datang sama Tuhan pun, Tuhan sayang sama aku. Iya, Tuhan sayang. Ya, Tuhan sayang. Tuhan itu sayang sama saudara. Kenapa? Kenapa Tuhan sayang sama saudara? Kenapa? Karena Tuhan yang menciptakan saudara dan saya. Dia nggak mau saudara dan saya itu udah baik-baik diciptakan, sudah dibentuk baik-baik, nggak diberkati. Masalahnya kita yang tergantung, kita yang maunya itu Tuhan menuruti kehendak kita. Saya dulu begitu. Jadi saya nggak ceritakan saudara, saya dulu begitu. Saya bilang sama Tuhan, saya mau seperti ini. Saya lewati. Saya masuk kerja di perusahaan yang wah, mungkin kalau masih di situ ketemu Ahok ini saya, mungkin bisa diangkat Ahok jadi apa gitu ya. Ya, saya lewati. Tapi memang dari semula Tuhan suruh saya itu melayani. Saya berpikir kalau melayani saya mau makan apa, ini kan? Kalau saya melayani saya mau makan apa? Saya nggak bisa hidup dari khotbah. Saya nggak bisa hidup dari persembahan yang kita kumpulkan sekarang. Nggak bisa. Saya berpikir saya harus bekerja, biar saya bisa makan. Padahal doa Bapak kami katakan apa? Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya dan gajiku yang besar, supaya bosku tidak memotong gajimu. Amin. Nah, berikanlah pada hari ini makanan kami yang dari mana duitnya? Bukan dari bos. Amin. Ya, bukan dari bos. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Berapa piring saudara cukup makan? Kalau di rumah saudara ada 100 orang, berarti 100 piring akan Tuhan cukupkan. Kalau di luar sana ada orang yang membutuhkan makanan dan Tuhan gerakan hati saudara untuk memberikan mereka makan, berapa banyak orang di luar sana Tuhan cukupkan. Kita sudah alami. Kita pernah bagi makanan di luar, tiba-tiba oh, kita harus mikir bensin. Secara manusia begitu. Berarti habis bagi-bagi itu udah jam 11 malam, kita harus makannya uangnya dari mana? Ya kita hitung uang gereja, cukuplah jadi 0, gitu kan? Tiba-tiba waktu kita bagi-bagi, Gabriel bagi, kita foto, Agita lagi bagi, kita bagi makanan, banyak kita pakai foto. Saya masuk dalam Facebook, langsung masuk pesan, Bang, aku sudah kirimkan uang dan kasih tahu berapa uangnya. Berapa uangnya? Lihatlah sendiri, banyak lah. Bisa lah makan kali itu 20 orang itu. Bisa lah bensin penuh. Bayangin saudara. Dari mana uangnya? Saya minta sama dia. Saya cuma buat. Kami berbagi kasih untuk kota tercinta, kota Medan. Langsung orang dengar, wah, langsung ditransfer. Siapa yang menggerakkan hatinya? Facebook bukan. Tuhan yang menggerakkan dia untuk memberikannya. Ya, kita makan, bukan hanya makan nasi goreng, pesan jus, mau minum teh manis dingin, teh manis panas, mau minum kopi, buat kentang lagi. Wah, sesuatu yang tidak bisa kita kerjakan sama-sama rame-rame. Ya saudara, dari mana uangnya? Tuhan yang menyediakan.
Makanya doa Bapa Kami itu nggak ada dibuat di situ, berkatilah gajiku hari ini. Tetapi apa? Berkatilah hari ini makanan kami yang secukupnya. Amin, saudara? Amin. Ya, kita lihat Galatia 5 ayat 19 sampai 24. Saya sudah pulang ya, kita baca sama-sama deh, biar enak ya. Ya, ini ada perbuatan daging, ya, perbuatan daging. Kita baca sama-sama. Yuk, 2, 3 ya. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pencideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal demikian, ia tidak akan ngeri ya. Ngeri. Ini bukan perjanjian lama, saudara. Ini perjanjian baru. Saya aja ngeri bacanya, saudara. Oh, ngeri banget. Ayat 22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Ayat 24. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Ayat 25. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Ayat 26. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Saya baca ayat 27 itu takut. Saudara bayangin ya, jadilah pribadi yang benar-benar sungguh-sungguh menginginkan Yesus. Ya, ayat 27 saya ulangi kembali, ayat 27b. Seperti yang buat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ya. Oh, nanti tuh kalau aku sudah mati masih ada waktu. Kalau memang masih ada waktu, enak, saudara. Ya, misalnya seperti penjahat yang di sebelah kanan Tuhan Yesus itu. Dia dari kecil sampai mau mati jadi penjahat, pembunuh, perampok, wah segala kejahatan dia lakukan. Ya, dia nggak tahu dia akan ketemu Yesus di Golgota, tetapi detik itu juga dia diselamatkan. Saudara pengen jadi manusia yang di sebelah kanan Tuhan Yesus? Kalau memang saudara tahu takut saudara mati, nggak apa-apa. Masalahnya nggak ada orang yang tahu dia kapan mati. Umurku masih 40, masih ada 20 tahun lagi. Teman saya di jalan kapan mati? Ya, umurku masih 17 tahun, masih panjang. Murid kami di sini kelas 9 SMP mati. Rajin melayani. Wow, tadinya dia yang mau main drum di sini. Sesudah dia main drum, beberapa minggu kemudian Tuhan panggil dia. Umur berapa dia? Belum 17 tahun. Sungguh-sungguh, wah, main drum terakhir. Ini Pranata sama Kesia masih ingat dia main drum terakhir. Setelah itu dia langsung menghadap Tuhan. 17 tahun bukan umur yang muda untuk Tuhan tidak panggil. Ya? Ada orang di jalan Sering Ujung, wah, satu keluarga masuk isolasi. Anak umur 6 bulan masuk isolasi COVID-19. Jadi jangan tunggu 17 tahun baru berpikir melayani Tuhan. Jangan tunggu umur 30 tahun
Kamu baru berpikir, masih panjang umurku, gak akan mati aku. Di depan, pas di depan gereja, mati. Kita nggak tahu. Ya, kita nggak tahu kapan kita mati. Tetapi kalau kita tahu kapan kita mati, nggak apa-apa. Amin. Ya. Jadi kalau kita nggak tahu kapan kita mati, jadilah pribadi yang menyenangkan hati Tuhan. Amin. Ya, Tuhan itu baik. Terkadang Tuhan itu nggak baik karena tidak sesuai dengan keinginan kita. Saya pengen jadi dokter, saya pengen jadi pilot. Bahkan dari SMP saya sudah siapkan diri saya untuk jadi pilot. Belajar lari. Kalau saya jadi pilot, kita nggak ketemu. Amin. Kalau saya jadi pilot, saya nggak akan berdiri di depan ini menyampaikan firman Tuhan. Kalau saya jadi pilot, saya nggak ketemu sama ibu. Kalau saya jadi pilot, saya tidak ada di Medan. Tapi memang rancangan Tuhan luar biasa. Kalau keinginan saya pengen jadi pilot, saya pengen jadi jenderal, saya pengen jadi kolonel. Tetapi bukan itu keinginan Tuhan. Amin. Ya, jadi apa yang ada di hadapan kita, kerjakan dengan baik. Yang paling utama adalah bagaimana kita bisa menjadi orang yang percaya kepada Tuhan. Supaya apa? Supaya saudara diberkati. Saya nggak bicara tentang berkat yang gampang. Itu firman Tuhan tadi. Kita tutup dengan ayat firman Tuhan Yohanes 3 ayat 16. Saya mau ingatkan kembali sama kita bahwa semua kebaikan Tuhan yang Tuhan berikan sama kita itu hanya untuk orang yang percaya. Ya, ini ayat, ingat baca ya. Hai solo dohon yohan dibata tu portibio. Itu kan bahasa Bataknya kan. Tetapi kita jarang detail membacanya. Ya, kita pikir waduh ya, karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini. Saya ada berapa bahasa saya masih ingat, ya. Tapi bukan cuma membaca. Amin, saudara. Amin. Amin. Coba ketemu tangan kiri. Teman-teman masih bisa dengar firman enggak? Ya, masih 20 menit loh. Ya. Gimana pula orang yang khotbah 1,5 jam? Saya mau tunjukkan sama saudara. Ada orang yang khotbahnya 1,5 jam. Ya. Ini masih 20 menit karena belum jam 12. Betul. Baru jam 12.00. Kita lihat Yohanes 3 ayat 16. Ini supaya saudara diberkati. Ya, jangan puas dengan hidup saudara dan saya sekarang. Saya tidak puas dengan hidup saya sekarang. Saya mau Tuhan berkati, saya mau Tuhan pakai. Saya mau, bahkan saya bilang sama Tuhan, dulu ya, kita nggak bicara dulu. Saya mau Tuhan pakai saya seperti dulu. Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, saya bisa khotbah di mana-mana. Saya masih membatasi diri saya, mungkin karena COVID. Ya, saya mau Tuhan pakai luar biasa. Saya mau Tuhan pakai menyampaikan firman dengan luar biasa. Tapi Tuhan ingatkan ayat ini, kamu percaya nggak? Gitu, ya. Percaya nggak kamu kepadaku? Kita lihat, baca sama-sama yuk. 2, 3, ya. Karena begitu besar kasih Allah dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Jadi orang percaya itu yang Tuhan tanggung. Masalahnya ini tidak tertulis untuk orang Kristen, nggak tertulis untuk gereja Metodis Wesley, ya, nggak tertulis kalau saudara datang ke tempat ini beribadah nangis-nangis. Masalahnya apakah kita orang percaya? Itu masalahnya. Amin. Ya, bagi berdiri. Apakah kita orang percaya? Kalau kita hanya orang Kristen, biasa-biasa saja. Tetapi Tuhan menuntut kita supaya kita menjadi orang yang percaya. Orang yang percaya itu yang wanita yang pendarahan 12 tahun. Saudara kalau pendarahan setahun, saudara sudah lompat dari Jerry Mario. Sudah setahun aku pendarahan, lompatlah. Lompat bebas, siapa tahu nanti masuk muri, siapa tahu hidup sampai di bawah. Ya, lompat. Menyelesaikan hidup secara cepat dan sesingkat-singkatnya. Ya, lompat dari Jerry Mario lantai 12.
Bahasa Arabnya apa? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dapat hasilnya? Enggak dapat hasilnya. Ada orang wanita dibilang COVID-19 dari Royal Prima, lompat dia dari atas. Dia pikir keluarganya selamat karena dia bunuh diri. Diangkat semua orang tuanya, ponakannya, saudaranya, pacarnya masuk semua ke rumah sakit. Iya, Tuhan itu baik. Apa yang harus kita lakukan? Berusaha menjadi orang yang benar-benar percaya. Walaupun bahkan ada pendeta mengatakan begini, ya ini teman saya, bahkan waktu dia stroke gara-gara COVID-19, dia akhirnya menceritakan, walaupun dokter katakan kita kena COVID-19, yang gak boleh hilang dari kita adalah percaya. Amin. Percaya. Masalahnya bukan COVID-19 yang membuat kita itu tidak percaya. Akibat dari COVID-19 sering membuat kita tidak percaya. Ini yang membuat kita itu tidak ditanggung Tuhan. Kan masuk surga, dia masuk surga tapi tidak diberkati. Saya selalu katakan sama kita, bagaimana caranya supaya kita diberkati di bumi, diberkati di surga. Firman Tuhan katakan, punya rumah di bumi, punya rumah di surga. Jangan puas katakan ngontrak di bumi, ngontrak di surga. Wah, sekali. Jadi punya rumah di bumi, punya rumah di surga. Jangan ngontrak di bumi, berharap rumah di surga. Jangan sampai batas itu. Berusaha menjadi orang percaya. Tuhan tidak suruh kita berpuasa. Berpuasalah engkau dari Senin sampai Senin depan supaya aku senang kepadamu. Enggak. Tuhan katakan sembah aku, percaya padaku. Sembah aku, percaya kepadaku. Haleluya. Setiap janjimu Tuhan ku simpan dalam lubuk hatiku. Melewati setiap masa, tiap tetes air mata dalam hidupku. Kasih-Mu menolong hidupku, janji-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Setiap janji-Mu Tuhan, janji-Mu Tuhan ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, tiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Katakan terima kasih. Terima kasih buat kasih setiamu. Banyak aku sempurna, janji-Mu kan pernah terlambat menolongku. Oh ya, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kasih setiamu di dalam hidup.
janji-Mu Tuhan ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, lewati setiap masalah, tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu Tuhan, janji-Mu mengubah hidupku, kasih-Mu untuk langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kasih setia-Mu. Yes Lord, penyertaanmu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menunggu. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Bapak terima kasih, kami bersyukur biarlah penyertaan Tuhan senantiasa dalam hidup kami. Engkau yang menguruskan, Engkau yang mentahirkan kami setiap waktu. Tetapi yang paling utama adalah bagaimana kami menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhanlah penolong kami, Tuhanlah yang menjamin hidup kami. Engkau Bapa yang baik, Engkau Bapa yang luar biasa. Tapi kami percaya Kau hadir di tengah-tengah kami, menantikan, menyediakan, memberikan apa yang kami perlu. Biar kami menjadi pribadi yang tidak hanya menunggu, tetapi kami bergerak menyenangkan hati Tuhan. Seperti wanita yang berdarah 12 tahun itu, dia tidak menunggu Yesus datang menjamah dia. Tuhan, wanita itu berusaha untuk mendapatkan jubah Tuhan Yesus. Dia tidak ingin, bahkan dia tidak punya kesempatan untuk diletakkan tangan Tuhan kepadanya. Bahkan dia tidak punya keberanian untuk mengatakan kepada Yesus, Yesus sembuhkan aku. Dia tidak berani melakukan itu, tetapi dia berusaha dengan sungguh-sungguh, dengan sekuat tenaganya untuk mendapatkan kesembuhan itu, untuk mendapatkan pengurapan itu. Dan Yesus memberikannya kepadanya. Setiap kuasa yang ada pada Yesus mengalir ke dalam